Angkatan 174. Saya berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan Jawa Taroza, Pipin Putri Aulia, dan Nadia Nadiska. Sebagai saya sendiri, baiklah saya akan membahas dengan judul makalah strategi kontekstual. Baik, di sini saya akan menjelaskan sepertiga ketiga, yaitu tentang strategi pembelajaran kontekstual. Terdapat 5 strategi dalam penerapan metode kontekstual menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama itu merelasikan. Dalam merelasikan, guru mengaitkan suatu konsep baru dengan sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh siswa. Ini disebut sebagai reaksi. Reaksi itu bisa sangat penting, bagaikan seorang siswa yang berhasil menemukan solusi untuk masalah yang telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memecahkannya dari pengalaman baru tersebut. Pada intinya, guru harus mengaitkan pembelajaran tersebut dengan suatu konsep atau pengetahuan baru yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yang kedua itu pengalaman. Dalam pendekatan kontekstual, satu strategi berhubungan dengan yang lainnya. Pernyataan sebelumnya ini tampaknya menunjukkan bahwa mengaitkan, menghubungkan informasi baru dengan pengalaman hidup atau pengetahuan sebelumnya yang dibawa siswa ke kelas. Hal ini menjadikan guru mampu mengatasi kendala tersebut dan membantu siswa membangun pengetahuan baru dengan pengalaman langsung yang terjadi di dalam kelas. Strategi ini disebut dengan pengalaman. Dalam mengalami, siswa belajar dengan menerapkan berbagai aktivitas seperti eksplorasi dan pengembangan. Yang ketiga itu penerapan. Strategi ini dapat didefinisikan sebagai belajar dengan menggunakan konsep. Pada tahapan ini, guru juga dapat memotivasi siswa terhadap apa yang harus dibutuhkan dan apa yang harus dipahami terkait konsep pembelajaran dengan menugaskan latihan yang realistis dan relevan. Strategi penerapan adalah strategi pengajaran dan pembelajaran kontekstual yang mengembangkan rasa makna yang lebih dalam. Lalu yang keempat itu kooperatif. Kooperatif atau bekerja sama. Strategi ini mengacu pada pembelajaran dalam konteks berbagi, menanggapi, dan berkomunikasi dengan peserta didik lainnya. Sebagian siswa merasa kurang percaya diri dan dapat mengajukan pertanyaan tanpa merasa malu ketika mereka bekerja dengan teman sebayanya dalam diskusi. Dalam diskusi kelompok kecil, misalnya beberapa siswa mungkin sama sekali tidak berpartisipasi dalam proses kelompok, sementara yang lain mungkin mendominasi dan anggota kelompok mungkin menolak untuk menerima atau berbagi tanggung jawab atas pekerjaan kelompok. Yang kelima itu transfer atau mentransfer. Mentransfer adalah strategi pengajaran yang kita definisikan sebagai menggunakan tercakup di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan metode atau output pemahaman juga dapat belajar untuk mentransfer pengetahuan. Lalu kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu penerapan strategi pembelajaran. Yang pertama itu pendapat selaras dikemukakan oleh Mulyasa bahwa terdapat 5 elemen yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual, yakni pembelajaran memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua itu pembelajaran dimulai dari keseluruhan global menuju bagian-bagian secara khusus dari umum ke khusus. Yang ketiga itu pelajaran harus ditekankan pada pemahaman dengan cara menyusun konsep sementara melakukan sharing untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari orang lain, merevisi dan mengembangkan konsep. Dan yang keempat itu pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktikkan langsung apa yang dipelajari. Dan yang terakhir itu adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan pengetahuan yang dipelajari. Untuk mencapai kompetensi itu terdapat beberapa langkah yang dapat guru terapkan, yang terdiri dari pertama itu kegiatan
merupakan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, selanjutnya guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi. Melalui observasi, siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan. Guru mengajukan tanya jawab yang berkaitan dengan tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Yang kedua itu kegiatan inti itu ada dua, yaitu kegiatan inti di lapangan, yaitu siswa melakukan observasi sesuai dengan pembagian kelompok. Yang kedua itu siswa mencatat hal-hal yang harus ditemukan sesuai dengan alat observasi yang telah siswa temukan sebelumnya. Lalu kegiatan inti di dalam kelas itu siswa mendiskusikan hasil temuannya sesuai dengan kelompoknya. Siswa melaporkan hasil diskusinya. Setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lainnya. Dan yang terakhir itu kegiatan penutup. Dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasinya yang berkaitan dengan masalah yang diamati sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. Lalu guru menugaskan siswa untuk membuat hasil karya tentang hasil pengamatan yang telah dilakukan dalam pembelajaran kontekstual CTL untuk mendapatkan kemampuan. Pemahaman konsep siswa harus mengalami secara langsung dalam kehidupan nyata dalam masyarakat. Fungsi kelas tidak sebatas sebagai tempat mendengar, mencatat, dan menghafal apa yang disampaikan oleh guru. Lebih dari itu, kelas merupakan tempat yang harus disetting sebagai tempat yang dapat membelajarkan semua komponen yang terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, contoh konkret. Contoh konkret itu terdapat 3. Yang pertama itu pemecahan masalah. Berikan studi kasus yang biasa ditemui siswa di kehidupan sehari-hari, lalu minta mereka mencari solusi dari berbagai sumber. Yang kedua itu kunjungan lingkungan, ke lingkungan sekitar sekolah, perpustakaan, atau museum yang dekat dengan pemahaman materi. Yang ketiga itu kerjasama interaktif, komunikasi antar siswa dengan guru dan memecah masalah bersama. Lalu manfaat strategi ini yang pertama meningkatkan pemahaman secara mendalam. Siswa tidak hanya menghafal, meningkatkan motivasi belajar karena materi relevan dengan kehidupan. Lalu yang kedua itu mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulannya dari strategi pembelajaran ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata serta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Melalui penerapan CTL, siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Penerapan strategi ini dapat meningkatkan motivasi belajar, pemahaman, konsep, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan mengaitkan pengalaman sehari-hari, diskusi, dan pemecahan masalah. Siswa mampu mengembangkan pengetahuan secara lebih optimal. Dengan demikian, guru diharapkan mampu mengembangkan dan menerapkan strategi CTL secara kreatif dan inovatif agar pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selain itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik sekolah maupun lingkungan sekitar untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.